Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Budi Utomo dengan NPM 2241101. Sekarang yang akan kita bahas materi data, populasi, sampel, dan penyajian data. Nah, kita akan membahas satu persatu. Ayo simak. Yang pertama itu pengertian data. Data adalah sekumpulan fakta atau informasi yang diterjemahkan dalam bentuk yang kita dapat dipahami. Data terdiri dari fakta-fakta mentah atau angka-angka yang belum diproses atau dianalisis. Data dapat berwujud angka, teks, gambar, suara, atau bentuk lain yang dapat direkam atau dipresentasikan. Data pada dasarnya merupakan catatan tentang suatu peristiwa atau kondisi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan atau analisis. Lebih lanjut, data sendiri belum memiliki makna yang signifikan sampai mereka diorganisasi, dianalisis, atau diinterpretasikan. Data dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pengambilan keputusan sebagai dasar untuk pengambilan informasi. Misalnya, data penjualan dapat digunakan untuk menentukan strategi pemasaran. Analisis sebagai pembantu dalam memahami peristiwa yang terjadi dan mengidentifikasi hubungan. Pemantauan dan evaluasi untuk memantau kinerja atau mengevaluasi pencapaian tujuan dalam berbagai konteks seperti bisnis, pendidikan, atau kesehatan. Prediksi dan peramalan untuk memprediksi tren di masa yang akan datang atau peristiwa seperti prediksi penjualan di masa yang akan datang. Dan penelitian ilmiah digunakan dalam penelitian untuk menguji hipotesis, mengembangkan teori, atau mendukung klaim ilmiah. Jadi data adalah komponen fundamental dalam analisis dan pengambilan keputusan dalam berbagai disiplin ilmu dan sektor kehidupan. Dalam era digital, pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data telah menjadi elemen penting dalam banyak aspek bisnis, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, pengertian populasi. Jadi, populasi adalah sekumpulan individu, objek, atau unit yang memiliki karakteristik yang sama. Contohnya, populasi manusia di suatu kota atau populasi hewan di suatu hutan. Nah, populasi merujuk kepada seluruh kumpulan individu, objek, atau elemen yang menjadi objek penelitian atau analisis dalam sebuah studi atau penelitian tertentu. Populasi mencakup semua anggota yang relevan dalam kerangka studi tertentu. Pengertian populasi adalah dasar yang digunakan dalam statistik dan penelitian ilmiah untuk menggambarkan kelompok atau kumpulan yang ingin dianalisis atau dipelajari. Nah, ada beberapa contoh populasi, yaitu populasi manusia yang mencakup seluruh populasi yang relevan dalam suatu studi atau analisis. Misalnya, seluruh penduduk suatu negara, semua pelanggaran suatu perusahaan, atau semua siswa di suatu sekolah. Lalu populasi hewan, yaitu dalam studi ilmiah atau ekologi, populasi bisa berarti semua individu dari jenis hewan tertentu di suatu wilayah atau ekosistem. Selanjutnya, populasi produk, yaitu dalam manufaktur, populasi bisa merujuk kepada seluruh produk yang diproduksi oleh perusahaan. Populasi data, yaitu dalam analisis data, populasi merujuk kepada seluruh set data yang relevan yang tersedia untuk analisis, bukan hanya sampel dari data tersebut. Dan yang terakhir, populasi statistik, yaitu populasi dalam konteks statistik mencakup seluruh elemen yang mungkin diamati atau diukur dalam analisis statistik. Jadi penting untuk dipahami dan didefinisikan populasi dengan baik ketika dirancang studi atau penelitian. Karena ini akan mempengaruhi bagaimana data dikumpulkan, sampel dipilih, dan kesimpulan diambil dari hasil penelitian. Dalam banyak kasus, karena keterbatasan waktu, biaya, atau sumber daya, penelitian hanya dapat dilakukan kepada sampel yang merupakan subjek
dari populasi yang lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sampel tersebut adalah representatif dari populasi yang diinginkan agar hasil penelitian dapat dieksplorasi secara valid. Lalu pengertian sampel. Sampel adalah subjek atau bagian yang diambil dari populasi yang lebih besar dalam rangka melakukan studi penelitian. Analisis data. Sampel digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang mewakili populasi secara keseluruhan tanpa harus memeriksa seluruh populasi. Penggunaan sampel dalam penelitian atau analisis statistik memberikan beberapa keuntungan, termasuk penghematan waktu, biaya, sumber daya. Jadi sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan populasi. Pengambilan sampel yang representatif dapat memberikan informasi yang akurat. Sampel ini mencakup representasi populasi, yaitu sampel harus dirancang sedemikian rupa sehingga mewakili karakteristik dan variasi yang ada di dalam populasi yang lebih besar. Representasi yang baik akan memungkinkan hasil yang lebih akurat. Lalu rekomendasi. Jadi dalam beberapa penelitian, sampel dipilih secara acak dari populasi untuk menghindari bias. Metode ini dikenal sebagai pengambilan sampel acak. Selanjutnya, ukuran sampel, yaitu ukuran sampel adalah jumlah elemen dalam sampel. Ukuran sampel yang tepat harus dipilih untuk memastikan keandalan dan validitas hasil penelitian. Karakteristik sampel jadi dapat diartikan karakteristik tertentu yang membedakan dari populasi. Misalnya, penelitian mungkin memilih sampel yang hanya terdiri dari wanita atau orang tertentu dalam populasi. Tujuan penelitian yaitu penggunaan sampel dapat bervariasi tergantung pada tujuan penelitian. Dalam beberapa kasus, sampel mungkin digunakan untuk memahami hubungan kausal atau mengidentifikasi tren. Sementara dalam kasus lain, sampel digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik populasi. Terakhir, karakteristik statistik. Jadi data yang dikumpulkan dari sampel digunakan untuk membuat generalisasi tentang populasi secara keseluruhan. Hasil dari sampel ini dapat digunakan untuk membuat perkiraan, mengidentifikasi tren, atau menguji hipotesis. Sampel seringkali digunakan dalam survei penduduk, penelitian pasar, eksperimen ilmiah, analisis data, dan sampel seringkali digunakan dalam survei penduduk, penelitian pasar, eksperimen ilmiah, analisis data, dan berbagai jenis penelitian. Penting untuk menjaga kualitas dan validitas sampel serta memastikan bahwa sampel sangat memadai mewakili populasi yang dituju. Pemilihan sampel yang baik adalah langkah kunci dalam merancang penelitian yang efektif. Nah, lalu ada penyajian data dengan tabel. Penyajian data menggunakan tabel merupakan cara yang efektif untuk membaca, membandingkan, dan menganalisis informasi. Tabel menyajikan data secara terstruktur dan mudah dibaca. Jadi penyajian data dengan menggunakan tabel ada cara yang efektif untuk mengatur dan mengkomunikasikan informasi yang terstruktur dalam bentuk yang mudah dipahami. Tabel dapat digunakan berbagai konteks termasuk penelitian, laporan bisnis, presentasi, dan publikasi ilmiah. Dengan penyajian data dengan tabel memungkinkan pembaca untuk dengan cepat memahami informasi yang tersaji. Tabel harus dirancang dengan jelas dan sesuai dengan tujuan penyajiannya, dengan konsentrasi, dengan format yang penting untuk memudahkan interpretasi. Nah, sekarang data dengan diagram. Data dengan
Data dapat juga disajikan dengan menggunakan berbagai jenis diagram atau grafik yang membantu dalam visualisasi dan pemahaman informasi dengan lebih mudah dan efektif. Diagram dan grafik memungkinkan data terkonversi menjadi representasi visual yang memudahkan identifikasi pola, tren, perbandingan, dan perbandingan dalam data. Penyajian data menggunakan diagram memungkinkan kita untuk memvisualisasikan data secara jelas dan menarik. Diagram membantu menggambarkan hubungan antara data dengan lebih mudah dipahami. Beberapa diagram yang umum digunakan untuk menyajikan data yaitu diagram batang. Jadi diagram batang digunakan untuk membandingkan data kategori atau variabel yang berbeda. Ada dua jenis diagram batang yang umum digunakan, diagram batang vertikal dan horizontal. Lalu diagram garis. Jadi diagram garis digunakan untuk menggunakan perubahan data sepanjang waktu. Ini digunakan untuk menampilkan tren, fluktuasi, dan perubahan. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran membagi data menjadi bagian-bagian yang menyusun keseluruhan. Ini berguna untuk menunjukkan proporsi dan perbandingan antara bagian-bagian. Lalu diagram area. Nah, diagram area mirip dengan diagram garis, tetapi area ini di bawah garis digambar dan diarsir. Ini digunakan untuk menunjukkan akumulasi data sepanjang waktu. Terakhir, diagram peta panas, yaitu diagram peta panas digunakan untuk menggambarkan data dalam bentuk warna grid, di mana warna mewakili intensitas atau nilai data. Ini berguna untuk mengidentifikasi pola dalam data yang kompleks. Dan masih banyak lagi diagram yang biasa digunakan dalam penyajian data. Pemilihan jenis diagram tergantung pada sifat data dan tujuan penyajian. Diagram membantu membaca untuk lebih mudah dipahami dan memvisualisasikan data yang sering kali sulit dipahami ketika disajikan dalam bentuk tabel atau angka. Selain itu, penggunaan warna, tabel, legenda, atau anotasi dapat meningkatkan pemahaman data dalam diagram. Selanjutnya, keuntungan menggunakan tabel dan diagram dalam penyajian data. Penggunaan tabel dan diagram dalam penyajian data memiliki sejumlah keuntungan yang membuatnya menjadi alat yang efektif untuk berkomunikasi informasi. Yang pertama, keuntungan tabel. Jadi tabel mempermudah perbandingan data, mengurangi informasi yang rumit, dan memberikan tampilan yang terstruktur. Selain itu, keuntungan tabel ada dalam organisasi data, yaitu tabel membantu mengorganisasi data dengan rapi dan terstruktur. Data dikelompokkan dalam kolom dan baris, memudahkan pembaca untuk mencari dan memahami informasi yang mereka butuhkan. Lalu persesi dari tabel memungkinkan penyajian data yang sangat presisi. Menilai numerik dapat ditampilkan sehingga beberapa desimal yang bermanfaat dalam konteks analisis statistik atau ilmiah. Dan perbandingan, yaitu tabel memungkinkan perbandingan data yang mudah tertera, kategori atau variabel yang berbeda. Ini memungkinkan pembaca untuk melihat hubungan dan perbedaan dengan cepat. Data detail dan tabel dapat digunakan untuk menampilkan data detail yang diperlukan oleh pembaca. Ini berguna ketika pembaca memerlukan akses ke data mentah untuk analisis lebih lanjut. Serta akurasi, yaitu tabel memungkinkan penyajian data dengan tingkat akurasi yang tinggi. Data numerik ditampilkan dengan tepat dan tidak terdistorsi. Lalu keuntungan diagram. Jadi memberikan gambaran visual yang menarik, mempermudah pemahaman, dan membantu mengidentifikasi tren dan pola. Selain itu, keuntungan diagram ada visualisasi, yaitu diagram memungkinkan data diubah menjadi representasi visual yang lebih mudah dimengerti. Ini membantu pembaca untuk dengan cepat mengidentifikasi pola dan tren dalam data. Kesederhanaan, yaitu diagram dapat menyederhanakan data yang kompleks dan membingungkan menjadi gambaran yang jelas dan sederhana. Ini memudahkan pemahaman data. Lalu perbandingan yang jelas. Diagram seperti diagram batang dan diagram lingkaran memberikan perbandingan yang jelas antara elemen data. Ini berguna dalam menyoroti perbandingan atau proporsi antara kategori.
memvisualisasikan perubahan dalam waktu. Jadi diagram menjadi diagram garis memungkinkan perubahan dalam data sepanjang waktu dapat dilihat dengan jelas. Ini berguna untuk tren dan fluktuasi serta komunikasi yang efektif. Jadi diagram memudahkan komunikasi informasi kompleks pada audiens yang lebih luas tanpa harus memahami angka. Yang terakhir yaitu penutup. Dan jadi, pemahaman tentang data, populasi, sampel, dan penyajian data adalah kunci dalam analisis penelitian dan pengambilan keputusan dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, ilmu pengetahuan, dan kehidupan sehari-hari. Dengan penggunaan yang tepat, data dapat memberikan wawasan yang berharga untuk mendukung pengambilan keputusan yang baik, serta penyajian data yang efektif dengan menggunakan tabel dan diagram dapat membantu kita memahami informasi dengan lebih baik, membuat keputusan yang tepat, dan mengkomunikasikan ide dengan jelas. Yang terakhir yaitu penutup. Dan jadi, pemahaman tentang data, populasi, sampel, dan penyajian data adalah kunci dalam analisis penelitian dan pengambilan keputusan dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, ilmu pengetahuan, dan kehidupan sehari-hari. Dengan penggunaan yang tepat, data dapat memberikan wawasan yang berharga untuk mendukung pengambilan keputusan yang baik, serta penyajian data yang efektif dengan menggunakan tabel dan diagram dapat membantu kita memahami informasi dengan lebih baik, membuat keputusan yang tepat, dan mengkomunikasikan ide dengan jelas. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Saya